Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana dalam apel KJD tentang topologi jaringan. Sebelumnya, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi ya. Dalam kesempatan kali ini, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lupakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kita semua terhindar dari virus corona ini ya. Amin ya Allah. Kembali lagi ke dalam topik materinya, itu tentang topologi jaringan. Yaitu topologi jaringan itu adalah sebuah pemetaan jaringan internet pada sebuah tempat, bisa itu sebuah kantor, kota, negara, bahkan hingga dunia ya, yang kita sebut sebagai internet. Jadi topologi jaringan ini sebagai pemetaan atau denah lah ya istilahnya. Denah sebuah penataan jaringan internet, yaitu peta gitu antara ini komputer A, komputer B, komputer C, dan seterusnya gitu. Oke, itu topologi jaringan ini tidak terbatas pada perangkat komputer saja ya, tetapi setiap perangkat yang dapat terhubung ke jaringan itu termasuk ke dalam sebuah topologi seperti printer, router, modem, HP, dan lain sebagainya ya. Apalagi sekarang televisi juga sudah bisa ya tersambung ke internet, nah itu bisa juga termasuk ke dalam topologi jaringan yang ada di rumah misalnya. Selanjutnya ini adalah langsung saja kita bahas tentang macam-macam topologi ya. Ini adalah topologi jaringan. Yang pertama itu ada hybrid topologi, ada topologi bus, ada topologi mesh, ada topologi ring, kemudian ada topologi tree. Kemudian yang ini sama ya seperti yang itu milik topologi bus juga, yang di bawah topologi bus itu ya. Kemudian ada topologi peer to peer, dan terakhir ada topologi star gitu. Oke, kita lanjut ke ini selanjutnya ya. Yang pertama adalah topologi star. Kalian bisa lihat gambarnya di sebelumnya, nah itu topologi star ya. Jadi membentuk sebuah rangkaian bintang gitu, dengan komputer itu mengelilingi atau terhubung kepada sebuah pusat, yaitu bisa switch ataupun hub. Itu topologi berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berada di jaringan pusat. Yang tadi di pusat itu adalah switchnya ya. Jadi setiap perangkat komputer itu terhubung kepada node yang berada di pusat, itu switchnya sendiri gitu. Ciri-ciri topologi ini yaitu terkoneksi langsung dengan server pusat. Aliran data mengalir dari node kemudian ke server pusat, lalu diarahkan ke node yang dituju. Jika ada kerusakan pada salah satu node, keseluruhan jaringan akan tetap baik-baik saja. Jadi jika topologi star ini ada satu komputer yang rusak gitu, maka komputer yang lain tidak akan terganggu jaringannya gitu, kecuali jika pusatnya itu rusak, yang tadi switchnya itu yang di tengah itu rusak, maka switch yang di sininya rusak ya. Sebentar saya kasih pointer dulu. Nah, jika switch yang di sininya rusak, maka komputer lain tidak akan terhubung, karena ini sebagai pusatnya atau terminal untuk terhubungnya ya. Dan ini berikut ada kelebihan dari topologi star. Yang pertama itu mudah untuk dirancang. Mudah di sini itu ketika kita akan menambahkan pemasangan baru, kita cukup menambahkan satu kabel dan satu komputer sesuai dengan batas jumlah port yang ada di switch tersebut itu. Kemudian memiliki fleksibilitas yang tinggi, karena penambahan atau pengurahan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi gitu. Jadi jaringan yang lain tidak akan terganggu pada saat kita menambahkan atau mengurangi komputer yang terhubung. Kemudian selanjutnya lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Selanjutnya itu ada kekurangan di topologi ini ya. Perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan internet pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Jadi ketika saat si switch hub-nya itu rusak, maka semua koneksi yang di situ akan terganggu gitu. Maka dari itulah kelemahannya ya. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun jaringan instalasi jenis ini cukup tinggi, karena membutuhkan banyak kabel. Setiap satu jaringan komputer dihubungkan langsung menuju server pusat dan membutuhkan server dengan performa tinggi. Jadi switch di sini tuh harganya cukup mahal ya, karena jika menggunakan switch yang biasa itu jika semakin banyak komputer yang terhubung, maka akan
istilahnya lemot gitu lah ya, lemot pengiriman datanya itu atau internetnya itu. Jadi membutuhkan switch yang berspesifikasi tinggi gitu kan, berkemampuan tinggi, kemudian dan butuh juga kabel yang banyak gitu kan. Selanjutnya ya next ke topologi mesh, yaitu topologi di mana semua koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi di antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Nah, kembali lagi ke gambar sebelumnya nih, ada topologi mesh ya ini. Jadi satu komputer ini terhubung dengan komputer lainnya menggunakan satu kabel. Seperti ini. Ketika menggunakan 4 komputer, berarti pada satu komputer itu akan ada 4 kabel. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Ini bukan topologi star walaupun ini membentuk star. Ini adalah topologi mesh di mana semua komputer terhubung menggunakan satu kabel kepada komputer lainnya nih. Oke, dengan dedicated ini adalah kelebihannya ya, dengan dedicated link data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju karena langsung satu tujuan gitu. Jadi ketika komputer yang A request berarti langsung menuju komputer A gitu. Dia tidak perlu mencapai switch dulu baru komputer gitu kan. Seperti start tadi ya. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan lainnya. Nah, ketika salah satu rusak, yang lain tidak akan terganggu gitu karena mereka terhubung dengan dedicated link tersebut. Keamanan data terjamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Jadi keamanan datanya terjamin ya, tidak akan ada pencurian data di komputer lain gitu. Karena dia hanya langsung satu tujuan itu. Memudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Nah, sudah seperti tadi ya. Nah, kemudian ada kekurangannya itu menggunakan banyak kabel dan port I/O. Seperti kita lihat tadi ya. Setiap komputer terhubung dengan satu komputer lainnya, dengan setiap komputernya menggunakan satu jalur data gitu. Jadi butuh 4 kabel dan butuh 4 I/O jika menggunakan 5 komputer. Bayangkan jika ada 100 komputer terhubung dengan satu kabel gitu. Jadi membutuhkan LAN card sekitar 99 gitu kan. Dan kabel 99 kabel juga gitu. Betapa rumitnya gitu proses merapikan kabelnya itu dan banyaknya dana yang dikeluarkan untuk membeli LAN card tersebut gitu. Jadi ini tidak cocok untuk jaringan jika dalam skala besar ya. Mungkin hanya untuk 5 komputer, 4 komputer itu oke lah ya. Tapi ketika kita lebih dari itu mungkin akan 10 saja udah lumayan ribet lah ya. Satu komputer 9 kabel gitu. Kemudian 10 kali 9 kali 10 berarti butuh 90 kabel itu. Dan proses instalasi cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi karena tadi ya menggunakan I/O yang banyak dan kabel yang banyak pula. Kemudian ada topologi hybrid. Jadi topologi ini itu menggunakan gabungan dari topologi atau dari topologi lainnya gitu. Lebih kurangnya seperti itu. Biasanya topologi di sini digunakan pada perusahaan yang mengambil alih perusahaan lain. Jadi untuk menghubungkan perusahaan ini, jadi dia hanya membutuhkan satu kabel untuk menghubungkan ke perusahaan yang diambil alih tersebut gitu. Jadi di perusahaan yang awalnya itu sudah ada topologi, di sini sudah ada topologi, jadi tinggal dihubungkan saja. Biasanya cukup menggunakan switch atau router gitu. Kemudian ini ada kelebihannya yaitu fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Di sini menggabungkannya itu menggunakan router ya, karena pasti jaringan IP-nya juga berbeda ya. Kemarin kita sudah bahas IP, jadi jika jaringan IP-nya berbeda maka harus menggunakan router gitu. Tipe jaringan bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Kecepatan jaringan cukup stabil. Oke. Kemudian ada kekurangannya itu biaya pengelolaan dan perawatan menjadi cukup tinggi karena skema topologi gabungan cukup rumit. Jadi karena banyaknya topologi gitu, jadi kita harus merawat semua topologi tersebut gitu. Instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Kemudian jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak, yaitu hub, switch, router, access point, LAN card, dan wireless card. Jadi banyak ya komponen yang digunakan untuk menggabungkan jaringan tersebut gitu. Kemudian yang pertama, kemudian yang selanjutnya, ini ada topologi linear atau bus. Jadi topologi bus ini dia hanya menggunakan satu kabel utama itu tunggal di lurus seperti itu. Kemudian di setiap titik itu ada penghubungnya lagi ya. Di dalam komputer ini terdapat komputer yang seperti kalian lihat sini topologi linear atau bus. Jadi seperti kita berdiri di sebuah bis gitu kan, berdiri di sebuah bis. Ibaratkan yang di tengah itu adalah besi untuk kita
pegangan lah ya, istilah seperti itu. Jadi semua komputer sini berpegangan pada satu node tersebut. Kemudian dia ini ngirim data secara lurus saja ya. Jadi akan lama gitu. Kemudian ini ada kelebihannya yaitu mudah dalam melakukan pengembangan jaringan. Jadi untuk mengembangkannya tinggal membuat jalur cabangnya saja ya. Kemudian ditambahkan itu tidak efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah. Jadi kabel yang digunakan itu cukup sedikit ya karena butuh satu kabel tunggal dan satu penghubung kabelnya lagi untuk komputernya. Skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Kemudian proses penambah dan pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan. Nah, berikut ada kekurangannya yaitu potensi untuk terjadi collision cukup tinggi. Di collision itu artinya adalah tabrakan data gitu. Jadi karena dia bergeraknya hanya di satu jalur kabel itu saja, ketika ada yang mereka sudah lain itu akan terjadi tabrakan gitu. Jadi ini dapat memperlambat terkirimnya data. Kemudian ada keamanan data kurang terjamin karena dia akan melewati setiap node gitu ya. Jadi komputer yang sebelumnya itu bisa mengambil data gitu. Jika ada penambahan jumlah pengguna, proses transfer data akan menjadi lambat. Jadi jika ada penambahan pengguna gitu kan, semakin banyak yang join di jaringan tersebut, maka akan apa ya, collision itu tabrakan data. Kemudian ini juga terjadi perlambatan data juga karena banyak data yang masuk dalam satu kabel tersebut gitu. Wajib menggunakan perangkat tambahan seperti repeater untuk koneksi jarak jauh dan terminator. Jadi untuk menambah panjang si node tersebut yang tadi satu kabel tunggal itu dibutuhkan repeater gitu untuk menambahkan jika menambah jaringan selanjutnya gitu. Sorry ya. Ada batasan maksimal jumlah node yang bisa terhubung dalam satu sistem topologi. Rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak. Jadi ketika saat si kabel tunggal tersebut rusak, entah itu di titik manapun, karena saat mengirim data dia harus mencapai ujung-ujungnya itu ya. Jadi ketika ada kerusakan di antara tengah-tengah maupun di ujung tersebut, maka satu jaringan itu akan down gitu, akan terganggu gitu. Sulit untuk mendeteksi kerusakan jika terjadi masalah. Nah, jadi untuk mendeteksi kerusakannya itu susah ya. Mungkin harus dicek satu persatu gitu, kecuali dibandingkan dengan topologi start tadi gitu. Jika ada salah satu yang rusak, maka berarti di yang tersebut saja yang rusak gitu, tidak perlu mencek semuanya. Karena sudah pasti di titik tersebut saja yang rusak. Dan selanjutnya ini ada tugas untuk kalian ya. Silahkan kalian gambarkan topologi di bawah ini dan sebutkan kelebihan serta kekurangannya dari topologi tersebut. Sengaja saya tidak tambahkan di sini karena ini saya gunakan untuk tugas kalian saja. Jika kalian bisa membuatnya di Word, boleh, silahkan gunakan Microsoft Word ya. Kemudian kumpulkan melalui nomor WA saya menggunakan Word atau PDF, silahkan. Nah, seperti ya, silakan kalian dalam bentuk Microsoft Word dan PDF ya. Kemudian kirimkan melalui WA saya seperti kemarin, silakan. Oke, jika ada yang ditanyakan silakan kalian hubungi nomor saya. Nanti mungkin minggu depan atau minggu ini gitu, di hari apa nanti kita akan melakukan Zoom meeting ya untuk ya kita tanya jawab ya atau tentang materi selanjutnya ya. Oke. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk di like dan subscribe. Jika kalian tidak suka silahkan dislike, kemudian berikan komentar di situ untuk membangun channel ini. Silahkan berikan masukan, saran, kritik gitu kan, silakan. Oke. Terima kasih. Kemudian kalian jangan lupa untuk berkomentar untuk saya absen ya. Jadi absen di sini saya akan melihat komentarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.